Batu Ampar, Pamekasan, Madura. Di suatu desa, di wilayah Bangkalan, tersebutlah seorang ulama bernama Sayyid Hussein. Beliau mempunyai banyak pengikut karena ketinggian ilmunya. Selain akhlaknya yang berbudi luhur, beliau juga memiliki banyak karomah karena kedekatannya dengan Sang Kholik. Beliau sangat dihormati pengikutnya, dan bahkan penduduk di sekitar Bangkalan. Namun, bukan berarti beliau terlepas dari orang yang membencinya, lantaran iri hati akan kedudukan beliau di mata masyarakat saat itu. Hingga suatu hari, salah seseorang dari mereka yang iri itu, berniat mencelakai dan menghancurkan kedudukan Sayyid Hussein. Orang tersebut merekayasa berita, bahwa Sayyid Hussein bersama pengikutnya, telah merencanakan pemberontakan, dan ingin menggulingkan kekuasaan Raja Bangkalan. Tentu, berita palsu ini, akhirnya sampai ke telinga sang raja. Mendengar berita itu, raja gelisah dan khawatir, dan tanpa pikir panjang lagi, raja mengutus panglima perang bersama sejumlah pasukannya, menuju kediaman Sayyid Hussein. Sayyid Hussein yang saat itu sedang beristirahat, langsung dikepung dan dibunuh secara kejam oleh tentara kerajaan, tanpa pikir panjang dan tanpa disertai bukti yang kuat. Sayyid yang tidak bersalah itu pun wafat seketika, dan konon, jenazahnya dimakamkan di perkampungan tersebut. Selang beberapa hari dari wafatnya Sayyid Hussein, raja mendapat informasi yang sebenarnya, bahwa Sayyid Hussein tidak melakukan sebagaimana berita yang tersebar di kerajaan. Ia menyesali keputusannya, yang sama sekali tidak berdasar pada bukti-bukti yang kuat. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menebus kesalahan tersebut, hingga raja berinisiatif untuk memberi gelar kepada Sayyid Hussein, dengan sebutan Bujuk Banyu Sangkah, Buyut Banyu Sangkah. Sayyid Hussein wafat dengan meninggalkan dua orang putra. Yang pertama, bernama Abdul Manan, dan yang kedua, bernama Abdul Rohim. Sejak kejadian yang menimpa Sayyid Hussein tersebut, Abdul Rohim lari ke desa Bire, masih dalam kawasan Kabupaten Bangkalan, dan menetap di sana, sampai akhir hayat beliau. Dan akhirnya, beliau terkenal sebagai Bujuk Bire, Buyut Bire. Sementara Abdul Manan, pergi mengasingkan diri, menjauh dari kekuasaan Raja Bangkalan. Hari demi hari dilaluinya dengan sengsara dan penuh penderitaan, hingga akhirnya, sampai di sebuah hutan lebat di tengah perbukitan wilayah Batu Ampar, Kabupaten Pamekasan. Di hutan inilah, beliau bertapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertapaan ini beliau lakukan di bawah pohon kosambi, selama 41 tahun, sebelum akhirnya, beliau ditemukan oleh seorang anak perempuan, yang sedang mencari kayu di hutan. Karena itulah, beliau dijuluki Bujuk Kosambi. Singkat cerita, Abdul Manan dibawa ke rumahnya, dan menikah dengan putri sulung yang menderita penyakit kulit. Aneh, pada hari ke-41 pernikahan mereka, si sulung sembuh dari penyakitnya. Bahkan, kulitnya bertambah putih, bersih dan cantik jelita, hingga kecantikannya tersiar kemana-mana. Dari pernikahan ini, beliau dikarunia dua orang putra, pertama bernama Takihul Mukadam, dan yang kedua adalah Basyaniyah. Setelah bertahun-tahun berdakwah, beliau wafat dan dimakamkan di Batu Ampar, dan terkenal dengan julukan Bujuk Kosambi. Basyaniyah, kemudian disebut Bujuk Tompeng, putra kedua Abdul Manan, mempunyai kesamaan sikap dengan ayahandanya. Beliau senang bertapa, dan menjauhkan diri dari pergaulan masyarakat. Dalam bertapa, Basyaniyah memilih tempat di sebuah bukit, yang terkenal dengan nama Gunung Tompeng. Bukit ini terletak kurang lebih 500 meter arah barat daya Batu Ampar. Bujuk Tompeng wafat meninggalkan seorang putra, yang bernama Suwadi, dan dimakamkan di dekat makam ayahandanya. Suwadi, yang terkenal dengan sebutan Syekh Abu Syamsuddin, dan mendapat julukan Bujuk Letyong, putra tunggal Bujuk Tompeng, tidak berbeda dengan perjalanan hidup ayah dan kakeknya. Dia senang bertapa, menyendiri, dan berpindah-pindah tempat.
Salah satu tempat pertapaan beliau adalah di sebuah hutan di dekat kampung Aeng Nyono, yaitu sebuah bukit yang terletak di kampung Aeng Nyono, yang menjadi tempat pertapaan Syekh Syamsuddin. Hingga saat ini, dapat dilihat kejadian alam yang aneh, berupa sumber air yang mengalir ke atas bukit pertapaan. Konon, Syekh Syamsuddin pernah menancapkan tongkatnya ke tanah, sampai akhirnya keluar air deras dan mengalir ke atas bukit, kemudian dipergunakan untuk berwudu. Atas kejadian inilah, kampung tersebut diberi nama Aeng Nyono. Aeng Nyono, dalam bahasa Madura, berarti air yang mengalir ke atas. Asal-usul Buju, Letyong, yang disandangkan kepada beliau ialah karena karomah beliau, berupa keluarnya sinar dari dada beliau. Apabila sinar itu dilihat oleh orang yang berdosa, dan belum bertaubat, maka orang tersebut akan pingsan, atau tewas. Untuk menutupi karomah itu, beliau menutupi dadanya dengan letyong, atau kotoran sapi. Ada kisah lain yang menyebutkan, bahwa seorang yang berjuluk Bujuk Sarabe, yang suka berbuat jahat berniat menghabisi beliau. Ketika akan membunuh Syekh Abu Syamsuddin, Bujuk Sarabe dan anak buahnya, mencabut senjata, mendadak senjata itu lenyap dan tinggal kerangkanya saja. Setelah mengaku kalah dan memohon agar senjatanya dikembalikan, Syekh Syamsuddin menunjukkan letak senjata tersebut, yang berada dalam letyong. Setelah Bujuk Letyong wafat, beliau meninggalkan 3 orang putra, yaitu, Syekh Hussein, Syekh Lukman, dan Syekh Syamsuddin. Syekh Hussein, sebagaimana para pendahulu lainnya, senang menjalani tirakat. Beliau ini terkenal akan kecerdasan pikirannya, serta hafal dan fasih kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali. Masa pertapaan Syekh Hussein, tidak selama sebagaimana para pendahulunya. Akibat perkembangan zaman, tempat tinggal beliau, dan daerah sekitar, telah menjadi ramai oleh para pendatang. Beliau pun banyak bergaul, dan mendidik masyarakat tentang ilmu agama. Syekh Hussein, adalah keturunan terakhir Sayyid Hussein, yang mempunyai kegemaran bertapa, dan menjalankan tirakat. Keturunan sesudahnya, cenderung untuk merantau, dan mencari guru untuk menuntut ilmu. Demikianlah, asal-muasal kisah Asta Batu Ampar Pamekasan Madura. Terima kasih telah menonton. والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء